Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Bagaimana Ya, puasanya hari ini? Ya, ya, alhamdulillah. alhamdulillah Insya Allah. berjalan dengan baik. Alhamdulillah, semoga sebentar di akhir hari kita bisa berbuka dan mendapat keberkahan puasa atas puasa kita hari ini. Amin ya rabbal Iya. alamin. Baik, di sesi pertama ini yang bertugas sebagai coach adalah Pak Aris dan coachinya adalah Ibu Afia. Ya, Iya, baik. Mungkin saya akan berikan dulu sedikit pertanyaan untuk keduanya, baik coach dan coachee. Mungkin untuk Pak Aris, sebagai coach apa yang sudah Pak Aris siapkan? Baik, tentunya beberapa pertanyaan tentang masalah-masalah atau yang ada di coaching nantinya. Ya, ini begitu. Iya, mohon maaf tadi saya agak terpental. Iya, di sesi pertama ini yang bertugas sebagai coach adalah Pak Aris dan coachee adalah Ibu Afia. Selanjutnya mungkin saya perlu ketahui dulu sejauh mana persiapan Pak Aris sebagai coach di sesi pertama ini. Ya, sebagai coach, saya tentunya ini lebih mendalami tentang alur percakapan cerita tentunya, dan alhamdulillah sudah saya siapkan alur-alur atau tata cara tentang bagaimana cerita tersebut. Iya, baik Pak Aris. Ya, bagaimana dengan Ibu Afia? Bagaimana persiapannya untuk sesi pertama pada hari ini? ya, alhamdulillah sebagai coachee pada sesi pertama ini saya sudah menyiapkan beberapa saya sudah menyiapkan masalah-masalah yang saya akan ungkapkan kepada Bapak Pak Aris, dan semoga sebentar dalam percakapan coaching ini bisa menemukan solusi yang saya harapkan. Ya. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Baik, kalau begitu untuk mengefisienkan waktu kita mulai saja ya. Proses coachingnya. Ya, ya, 1, 2, 3. Silahkan Bapak Aris dan Bu Afia. Ya, Waktu kasih. dan kesempatannya kami persilahkan. Baik Bu Afia, selamat siang. Iya, selamat siang. Ya, Assalamualaikum. Pak Bagaimana? Aris. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Bagaimana keadaan hari ini Bu? Iya, alhamdulillahirabbil alamin dalam kondisi sehat, Pak Aris. Ya, alhamdulillah. Oh iya Bu, kemarin ini sempat WA saya tentang ini, katanya mau ini ada bincang-bincang tentang pembelajaran. Oh ya, yang bagaimana Bu ya? Iya, jadi kemarin saya chat Pak Aris ingin bincang-bincang dikit tentang pembelajaran, permasalahan yang ada proses pembelajaran saya di dalam kelas. Semoga Pak Aris bisa membantu dengan mengetahui permasalahan saya ini ada solusi yang bisa saya temukan. Iya. Ya. Jadi permasalahan saya
ya Pak Aris, ini terkait dengan pembelajaran, yaitu kita kan sudah memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya sudah menyusun RPP-nya dengan baik, kemudian sudah mengimplementasikan dengan baik di dalam kelas. Namun pelaksanaannya, kenyataannya ternyata masih ada beberapa siswa yang belum aktif atau tidak antusias dalam proses pembelajaran yang saya sudah berikan ini, Pak Aris. Ya, mute. Oh iya, itu ya Bu, tujuan dari pertemuan kita ini itu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana siswa tidak aktif. Ya. Nah, kira-kira Bu, dari skala 1 misalnya sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang misalnya dalam pencapaian pembelajaran diferensiasi tersebut untuk siswa, agar siswa ini aktif kembali atau bersemangat kembali dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi kalau saya mau menilai dengan skala 1 sampai 10, kemampuan peserta didik saya atau keaktifan peserta didik saya dalam kegiatan proses pembelajaran ini, mereka masih berada dalam posisi kurang lebih masih 5 lah, Pak Aris. Iya. Oh iya Bu, kira-kira apa kekuatan Ibu misalnya dalam mencapai tujuan pembelajaran diferensiasi ini? Atau kira-kira apa yang Ibu ambil dan hambatan-hambatan apa yang kadang menghalangi Ibu? Jadi hambatan-hambatan yang saya peroleh selama mengajar secara proses dalam pembelajaran yang berdiferensiasi ini, yaitu siswa masih ada, meskipun saya sudah memetakan readiness mereka atau pengetahuan mereka dari siswa yang masih kategori low, middle, dan kategori high. Begitu pula dengan gaya belajar mereka, saya sudah petakan apakah gaya belajar mereka visual, audio, ataupun kinestetik, saya sudah memetakan. Namun hambatan-hambatan yang saya temukan masih ada saja yang belum aktif atau berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas. Ya, jadi itu yang menjadi hambatan-hambatan yang saya peroleh ketika mengajar dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Di mute unmute suaranya Pak Aris. Iya. Tadi Ibu sudah targetkan dari poin 5, dan pelajaran itu tadi sudah sesuai ya, diferensiasi tahap-tahapnya sudah sesuai menurut ini pembelajaran diferensiasi tersebut. Tapi masih ada yang sini belum. Tapi saya kira Ibu Afiah ini sudah bagus ya. Hanya mungkin saya perlu ini lagi, kira-kira strategi dari Ibu Afiah untuk ini, untuk mengaktifkan Bagaimana Pak Ari? Saya tidak dengar. Apa strategi Ibu dalam, adakah strategi Ibu lagi yang ini untuk mengaktifkan dalam pembelajaran diferensiasi?
atau bagaimana cara Ibu untuk mengatasi gangguan tersebut? Ya, jadi strategi untuk memperbaiki atau menghilangkan hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan dalam kelas, barangkali saya mencoba untuk memberikan metode-metode yang lebih menyenangkan lagi bagi peserta didik. Contohnya mungkin metode games untuk meningkatkan kosakata peserta didik dalam bahasa Inggris. Mungkin saya akan berikan lewat games sehingga peserta didik tidak hanya saya mengetahui readiness-nya, saya sudah petakan readiness-nya dan gaya belajarnya, namun mereka juga bisa senang, merasa senang ketika melakukan aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Ya, itu salah satu barangkali metode atau pendekatan yang saya bisa lakukan untuk kedepannya, Pak Aris. Oh iya Bu, saya kira sudah tepat ya Bu. Apa yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik Bu. Mungkin nanti dilanjutkan. Nah untuk ini Ibu lanjutkan, bagaimana rencana Ibu Apia untuk mencapai tujuan tersebut atau kapan rencana itu akan Ibu Apia lakukan? Rencana yang saya bisa atau yang kemungkinan saya lakukan barangkali pendekatan tersebut kemungkinan saya akan segera laksanakan secepat mungkin. Jadi saya menyusun barangkali dulu merancang pembelajaran yang menyenangkan lewat game itu. Saya susun modulnya, setelah itu saya akan mengimplementasikan di dalam kelas secepatnya. Barangkali demikian Pak Aris. Oh iya Bu. Jadi dalam waktu dekat ini ya Bu kita mau rencanakan. Nah, Iya, insya Allah Pak Aris. Baik Bu. Nah, itu bagaimana Bu? Misalkan setelah pelaksanaan, bagaimana tindak lanjut dari sesi ini Bu? Atau tindak lanjut dari coaching kita Bu? Apakah 2 minggu ke depan atau bagaimana? Ya, jadi barangkali ya kalau saya sudah melaksanakan pekan depan, Pak Aris, ya mungkin saya akan menceritakan kembali apa yang saya sudah laksanakan kepada Pak Aris. Saya akan hubungi Pak Aris lagi setelah pelaksanaan pembelajaran yang saya lewat pendekatan game itu. Mungkin saya akan menghubungi Pak Aris lagi ke depan. Insya Allah. Mute iya. Pak Aris. Oke. Oh iya Bu, saya tunggu konfirmasinya Bu ya. Kapan lagi kita bincang-bincang kembali setelah Ibu melaksanakan strategi tadi. Terima kasih Bu. Ya baik Pak Aris, insya Allah sama-sama Pak Aris sayang. Terima kasih Pak Aris ya. Ya Bu, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi coaching yang dilakukan oleh Pak Aris dan Ibu Afia. Luar biasa ya, jalan dan alur percakapannya sangat menarik. Pak Aris juga sebagai coaching yang sangat ramah menanyakan beberapa pertanyaan kepada coachingnya. Ya kalau saya sebagai coachingnya Pak Aris juga sangat senang ya, karena Pak Aris sangat tenang dan sangat ramah dalam memberikan pertanyaan. Iya, kalau dari segi alur
alur Tirta, saya rasa sudah include semua dari tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, hingga tanggung jawab sebenarnya sudah masuk semua tadi ya. Mungkin ada di beberapa poin saja pada bagian tujuan utama, Pak Aris mungkin lupa menanyakan kepada Bu Afia. Ibu Afia ini maksudnya untuk bercerita mau ingin mendapatkan apa dari pembicaraan. Ya, kemudian refleksinya juga tadi ya, mungkin Pak Aris lupa menanyakan terkait kira-kira bagaimana perasaan Bu Afia setelah melaksanakan praktek coaching ini. Iya. Tapi overall sudah bagus sekali Pak Aris ya. Ya, walaupun tadi mungkin ada sedikit bocor suara di sekitar, tapi tidak apa-apa karena memang itulah resikonya ketika kita melaksanakan praktek secara online ini. Iya, dan presence-nya juga bagus. Ya, saya rasa cukup cukup untuk sesi pertama pada hari ini, luar biasa untuk Pak Aris dan Ibu Afia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di sesi kedua ini yang bertugas untuk coach adalah Ibu Afia dan yang bertugas sebagai coach adalah Ibu Rizka dan observer adalah saya sendiri Pak Aris. Nah, pertama-tama saya ingin menanyakan bagaimana persiapan dari coach untuk sesi yang kedua ini, dalam hal ini Bu Afia. Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak Aris. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Aris. Jadi persiapan yang saya lakukan yaitu saya mencoba untuk melakukan percakapan dengan menggunakan alur Tirta. Ya, jadi alur Tirta itu dimulai dengan tujuan, kemudian mencoba untuk mencari tahu apa tujuan dalam percakapan ini. Kemudian saya mengidentifikasi apa permasalahan yang coach saya ingin sampaikan. Kemudian setelah saya mengetahui permasalahan yang coach saya sampaikan, saya mencoba untuk menggali, melakukan pertanyaan berbobot dengan selanjutnya melakukan rencana aksi. Bertanya rencana aksi apa yang coach saya akan lakukan, dan yang terakhir saya meminta tanggung jawab apa yang ingin ia lakukan dalam permasalahan itu. Nah, itu barangkali yang saya ingin coba saya siapkan. Dan tak lupa saya mencoba untuk presence, kemudian mendengarkan aktif, dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Insya Allah itu persiapan yang saya akan lakukan ke depannya. Ya, demikian Pak Aris. Ya, baik Bu. Untuk dari coach Bu Rizka, bagaimana persiapannya? Iya, terima kasih Pak Aris. Sebagai coach di sesi 2 ini, saya telah mempersiapkan masalah yang akan saya share sebentar, dan saya minta untuk diarahkan untuk menemukan solusinya oleh coach Ibu Afia. Mungkin itu saja Pak Aris. Oh ya, baik Bu, terima kasih atas tanggapannya. Untuk sesi kedua ini mungkin kita langsung sesi praktek ya Bu. Di mana coach adalah Ibu Afia, coach adalah ini saya persilahkan. Iya. Baik. Iya. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Afia. Iya, bagaimana kabar Tak hari ini? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Nah, saya mau nanyain apa yang Ibu Rista mau ceritakan nih. Oh Tadi. iya Bu, kemarin itu sebenarnya saya sempat ada yang saya share kepada Ibu Afia, cuman agak crowded kemarin ya kegiatan kita. Iya, jadi begini Bu, sebenarnya saya sedikit ada yang mengganjal ya di hati. Ini terkait kedisiplinan saya di sekolah Bu. Saya kemarin mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Ya, katanya tingkat keterlambatan saya akhir-akhir ini meningkat hampir setiap hari.
Jadi Oh, iya, jadi kepala sekolah memberikan teguran secara verbal kepada saya terkait hal itu, Bu. iya. Ya, turut empati ya dengan apa yang Ibu Rizka rasakan dengan apa namanya teguran-teguran yang diberikan. Jadi Ibu Rizka ini sudah melakukan tindakan indisipliner ya, karena Iya, jadi ya sering terlambat sehingga dapat teguran dari kepala sekolah. iya, Iya, Bu. ya jadi saya turut berempati Bu Rizka Iya, terima ya dengan kasih, Bu masalahnya. Afia. Iya. Ya, jadi Bu Rizka, dalam pembicaraan ini kita nggak terlalu lama ya, kita tadi mulai pukul 2, 4, 8, kita coba-coba berbincang sekitar 10-15 menit. Mm-mm. Kira-kira Ibu Rizka mau dapat apa nih dari pembicaraan kita ini sebentar, kira-kira? Oh iya, Bu. Sebenarnya tujuan saya share masalah ini sebenarnya hanya supaya perasaan saya sedikit lega dan saya bisa dapatkan sedikit solusi untuk depannya saya. Mengingat memang tingkat keterlambatan saya akhir-akhir ini agak tinggi dikarenakan saya kan baru selesai cuti melahirkan ya selama 3 bulan dan saya masih agak repot mengurus bayi saya rewel. Itulah salah satu penyebab saya terlambat ke sekolah sebenarnya. Iya, jadi Ibu Rista mengharapkan bahwa perasaannya bisa lega ya setelah cerita Iya, kita Bu. ini Iya, sebentar, betul kemudian sekali. mencoba untuk mencari solusi bagaimana sih harus dilakukan ke depannya karena memang permasalahan Ibu Rista ini terlambat gara-gara memang ada si baby ya Iya, Bu. yang rewel sehingga ya Ibu Rizka tidak bisa datang on time di sekolah. Dan efeknya Ibu Rizka mendapat teguran dari kepala sekolah ya. Jadi semoga dalam percakapan kita sebentar bisa Ibu Rizka merasa lega, kemudian mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu Rizka. Baik Ibu Iya, Bu. Rizka, jadi saya mau nanya nih, dari pengamatan Ibu Rizka, apa sih yang dimaksud dengan disiplin itu, tindakan disiplin itu? Iya, menurut saya tindakan disiplin itu adalah dengan mematuhi hal-hal yang telah disepakati bersama oleh tempat di mana kita bekerja. Contohnya misalnya saya di sekolah. Salah satunya ya ini dengan datang tepat waktu ke sekolah dan memakai seragam. Ya, oh ya. Iya, Jadi menurut Ibu Rizka itu adalah kedisiplinan adalah mematuhi hal-hal yang telah disepakati baik dari sekolah ya lewat barangkali kontrak-kontrak yang sudah diberikan. iya Terus betul. ya jadi apa salah satunya juga bukan hanya keterlambatan tetapi ternyata Ibu Rizka juga tidak pakai seragam kali ya ketika pergi sekolah sehingga dapat teguran. Kalau seragam sebenarnya tidak sering juga sih, cuma beberapa kali saya mungkin karena efek agak menggendut setelah melahirkan ya, Oh jadi gitu. saya memutuskan untuk memakai gamis, memakai gamis Iya. ke sekolah. Jadi itu juga salah satu hal yang kurang bisa dicontoh sih sebenarnya, Bu ya. Oh iya, benar. Ini karena efek bahwa kita makin membesar ya. Betul, Oke. Bu. Iya. Ya, nah kalau ini kita masih bahas tentang kedisiplinan ya. Jadi kalau level dari skala 1 sampai 10 pasti nanti Ibu Rizka harapkan kedisiplinan Ibu Rizka akan lebih meningkat ya, menjadi Iya. mungkin 10 kah berapa. Nah, tapi kalau sekarang posisi Ibu Rizka ini nggak ada pada skala berapa ya? Dari 0 Um, sampai 10 gitu. Kira-kira Ibu Rizka hmm, menilai Ibu Rizka kedisiplinnya ini sudah berada pada level berapa? saya merasa kedisiplinan saya sih turun jauh, mungkin berada pada posisi 5, Bu ya. Oh iya, 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 iya. Ya, Iya, agak jadi ya kurang. agak kurang ya. Terus harapannya Ibu Betul. Rizka ke depannya ini pengennya di level berapa ya?
Tentunya saya ingin lebih baik dari sebelumnya ya, atau bahkan di awal-awal dulu sempat saya, tidak sebelum punya, bayi ya, saya termasuk, yang paling rajin juga sih ke sekolah dan saya mau mengembalikan itu ke posisi semula, mungkin ya di level Ya. 9 kali ya. Iya. Oh ya. Ya insya Allah ya Bu Rizka. Jadi pertanyaan selanjut saya, apa sih yang Ibu Rizka pengen lakukan? Karena kan Ibu Rizka kan terlambat ini karena ada baby ya, sehingga salah Iya, satunya betul. menghambat Ibu Rizka untuk hadir lebih tepat waktu di sekolah. Kemudian ada teguran dari kepala sekolah ya, dan barangkali berpakaian juga itu juga salah satu barangkali teguran juga ya Bu Rizka. Nah, kira-kira apa yang Ibu Rizka ingin lakukan untuk memperbaiki kondisi kedepannya ini? Iya, Bu. Yang sekarang ini saya rencanakan adalah bagaimana saya bisa mengatur waktu saya sebaik mungkin untuk mulai start dari rumah itu lebih awal. Dan alhamdulillahnya juga ada bantuan dari orang tua saya, dari ibu saya yang ingin meninggalkan yang rela meninggalkan kampungnya sementara dulu dan membantu saya menjaga bayi saya di rumah. Jadi sedikit agak tertolong juga. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana saya mengatur waktu saya, Bu, di rumah, bagaimana memulai ulang jam keberangkatan saya lebih awal daripada biasanya. Karena yang terpenting sebenarnya adalah itu sih. Ya, jadi upaya-upaya yang Ibu Rizka lakukan itu sudah bagus sekali ya. Jadi pertama Ibu Rizka pengen ada orang tua ya Bu Rizka Iya, yang betul, Bu. membantu insya Allah ke depannya menjaga baby ya. Memang babynya nggak bisa dibawa ya Bu Rizka ke sekolah. Untuk sementara belum, Bu, karena bayi saya baru berumur 6 bulan. Sementara, daycare di tempat saya, mengajar itu hanya menerima per umur 1 tahun. Jadi, ya memang agak repot juga, saya memang harus memanggil orang tua saya dulu untuk membantu di sini sampai usianya mungkin bisa untuk saya bawa. Oh iya, Mbak. Ya, jadi alhamdulillah ternyata nanti umur 1 tahunan ya Bu Rizka, Iya, bisa. Bu Rizka sudah bisa membawa di sekolah. Bagus sekali tuh Bu Rizka, fasilitas Iya. yang ada di sekolah Bu Rizka karena ada memang fasilitas daycare ya yang bisa membantu Ibu Rizka nanti ketika usia baby Rizka 1 tahun ya. Jadi Iya, Bu. ini sementara insya Allah ke depannya ibu ya yang datang dari kampung kemudian membantu menjaga si baby ya. Iya, betul sekali, Bu. Untuk sementara saya minta bantuan ibu saya dulu untuk menjaga, anak saya. Iya. Iya, alhamdulillah. Iya. Terus kalau upaya yang Ibu Rizka lakukan adalah memanage waktu kembali atau men-set waktu supaya lebih men-set waktu Ibu Rizka atau memanage waktu Ibu Rizka gimana? Iya, iya. Tentunya saya harus beraktivitas lebih awal ya, mempersiapkan segalanya lebih awal di rumah, Ya. mulai dari keperluan saya, perlu bekal untuk saya, suami dan anak saya juga yang pertama, kemudian, segala sesuatunya harus saya persiapkan memang lebih awal. Ya, setidaknya saya harus start mulai dari jam 4 subuh kayaknya ini, Bu, ya. Iya, iya, iya. Iya. Ya, jadi Eee, harus lebih bergegas ya. Betul sekali, Bu, iya. Biasanya kan, kemarin-kemarin nih ketika saya terlambat itu, saya berangkatnya jam 6.30, biasa Iya, iya. paling jam 6.30, padahal kan, jam, briefing di sekolah itu 6.45 sudah harus ada.
Nah, memang Wow. memang saya sudah terlambat di situ karena saya mulai berangkat start dari sekolah sudah agak telat, belum lagi macet di jalanan. Jadi itu yang akan Iya, saya cari. benar. Iya. Iya, benar sekali. Jadi memang di Hertasning itu dekat sekolah Ibu Rizka daerah macet ya. Jadi memang Iya, lebih persiapannya lebih cepat lagi ya. betul sekali, Bu. Iya, oke. Nah, jadi kemudian yang mana paling mungkin dilakukan saat ini Bu Rizka? Karena ada beberapa upaya yang Bu Rizka ingin lakukan supaya apa, keterlambatan atau kedisiplinan Ibu Rizka lebih meningkat. Jadi kemungkinannya apa yang yang paling mungkin Ibu Rizka lakukan dalam waktu ini, pada saat ini? Iya, yang paling mungkin saya lakukan adalah mengubah jam keberangkatan saya. Saya majukan menjadi mungkin pukul 6:10 atau pukul 6:05. Iya, karena mengingat juga kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan ya. Hitung-hitungannya setidaknya saya sedikit lebih lowong, tidak tergesa-gesa jika sampai di sekolah mengejar finger dan briefing. Ya, jadi saya harus berangkat lebih awal pukul Iya, 6:10 dan tentunya iya. mengupayakan mengganti seragam saya agak yang lebih besar lagi, menjahit ulang tentunya karena ada memang beberapa seragam yang saya agak sempit lagi. Iya, seperti itu, Bu. Ya, jadi ngatur waktu ya. Jadi Ibu Iya, Rizka ini harus lebih cepat mempersiapkan keperluan-keperluan supaya sudah on the road itu jam 6.10 ya. iya Kemudian betul sekali, Bu. ya, terus pakaiannya juga ya Ibu Rizka. Oke, baik. Bu Rizka, kira-kira kapan nih Bu Rizka mau mulai mengatur apa mempersiapkan hal-hal itu? Secepatnya, Bu, jika pelajaran jam sekolah sudah kembali normal, saya sudah akan mulai mengatur jadwal saya, mengubah jadwal keberangkatan saya. Ketika masuk sekolah ini insya Allah. Cuman kayaknya kalau awal masuk nanti karena bulan puasa, jadi agak dimundur, agak lebih lowong ke pukul 8. Tapi tetap saya akan mengikut Ya. jadwal yang telah diinstruksikan. Kalau jam 8 berarti sebelum jam 8 saya sudah harus ada di sekolah. Kalau Ya. misalnya saya masuknya normal kembali seperti biasa di luar bulan Ramadan, berarti saya harus masuk pukul 6:45 sudah harus standby di sekolah. Ya, intinya harus lebih duluan tiba ya dari Iya, sebelum. betul sekali, Bu. Iya. Oke, jadi saya nunggu ya Bu Rizka. Kalau memang Ibu Rizka sudah tidak dapat teguran lagi dari kepala sekolah, nanti saya tunggu lagi ya bincang-bincangnya gimana Iya, ke Bu. depan. Iya, betul sekali. Saya juga sangat antusias sekali saya share karena saya merasa saya bisa menemukan solusi jika saya berbagi kepada orang yang bisa mendengarkan masalah saya dengan baik. Iya, ya. Jadi memang tepat sekali ini mungkin sesi terakhir bagi kita ya. Jadi Ibu Rizka Iya, tadi sudah menyatakan bahwa perasaan Ibu Rizka bisa menemukan solusinya. Jadi saya mau iya. nanya ulang lagi deh, apa sih selain itu apa sih perasaan Ibu Rizka lagi setelah Iya. bincang-bincang kita ini? Alhamdulillah Bu Afia, saya merasa ada rasa yang agak ringan ya, lega, lepas setelah bisa share dengan teman dan bisa menemukan sedikit solusi dari keresahan saya selama ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Afia telah Alhamdulillah, menjadi pendengar iya, saya pada iya. kesempatan ini. Iya, iya. Terima kasih juga Bu Rizka ya, semoga dengan sharing yang Ibu Rizka sudah lakukan, merasa lega, menemukan solusi atas permasalahan Ibu Rizka hadapi saat ini. Oke ya. Jadi sampai jumpa pada bincang-bincang berikutnya ya, Bu Rizka. Iya Ya, Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu Afia. sama-sama. Ya, gitu ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke. menarik sekali ini Gimana Pak? apa
Baik, mungkin sebagai saya sebagai observer saya mau ini untuk alur ceritanya ini saya lihat sudah tepat sekali di mana ada tujuannya, ada identifikasi, ada rencana aksi dan eh, ada apa yang terakhir jawab. Ini sudah tergambarkan jelas saya tadi saya sempat ikuti sudah tergambar semua eh, tidak ada yang terlewatkan. Iya. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya coach Ya. kita hari ini ya, coachnya ya. Bagus, Coachingnya yang bagus. Ya, karena Coaching. coachingnya juga terbuka ya. Coachingnya juga terbuka nih. Jadi alhamdulillah. Iya. Kita lanjut saja. Ya, baik. Jadi ini sesi 3 saya buka dulu sesi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagaimana perasaannya Bapak Pak Aris dan Ibu Rika saat ini? Alhamdulillah, senang sekali. Sebentar lagi akan berbuka. Ya, alhamdulillah ya. Ya, ini sudah pukul jam 3 ya, tak terasa. Pukul 3. Ya, tak 3. terasa. Tidak lama lagi kita sudah masuk asar ya. Dan iya, alhamdulillah betul. Buka puasa tidak lama lagi. Nah, kali ini yang akan berperan sebagai coach adalah Pak Aris ya. Ibu Rizka ya. Dan yang menjadi coach adalah Pak Aris. Nah, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan, pertanyaan dulu untuk untuk Ibu Rizka sebagai coach. Apa persiapan yang Ibu Rizka sudah siapkan untuk menjadi coach pada sesi 3 ini? Iya. Baik, terima kasih Bu Afia. Adapun hal-hal yang telah saya siapkan untuk persiapan coaching pada sesi ketiga ini tentunya saya telah membuat konsep, menentukan alur tirta yang nantinya akan saya tanyakan kepada coach saya, mulai dari tujuan utamanya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan tak lupa pula saya tentunya berusaha untuk menerapkan ketiga prinsip dari coaching ya, mulai dari kehadiran penuh, bagaimana supaya tetap bisa presence, hadir full ya, pada mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachee, dan berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, mungkin itu Bu Afia. Iya, baik. Terima kasih Bu Rizka. Dan untuk Pak Aris sebagai coach, apa persiapan yang Pak Aris sudah siapkan dalam percakapan coaching ini? Baik, saya sebagai coach ini ada masalah dalam pembelajaran yang ingin saya sampaikan ke coach tentang masalah pembelajaran dan bagaimana kalau ada solusi ya, bagaimana solusi yang mungkin ada solusi dari saya dan dari coach sendiri. Itu Bu, nanti ada permasalahan dalam pembelajaran. Baik, menarik sekali ya. Jadi kita tunggu percakapan dalam coaching ini antara coach yaitu Ibu Rizka dan Pak Aris Sarivin. Saya berikan ruang dan waktu untuk memulai percakapan coaching ini. Ya, kepada Ibu Rizka dan Pak Aris disilakan dengan hormat. Baik. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bu Rizka. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik-baik Bu. Alhamdulillah. Oh iya, saya mau konfirmasi Pak. Kemarin kayaknya Pak Aris ini ingin menceritakan sesuatu. Apa itu Pak? Saya agak ini kemarin ya agak miss ya. Soalnya kan kegiatan di sekolah agak banyak ya, jadi belum sempat mendengarkan Pak. Oh iya Bu. Ini Bu, terkait ada permasalahan dalam
pembelajaran saya yang saya anggap ini ya, saya anggap kurang pas di hati saya dan anak-anak. Nah, permasalahannya begini, uh, itu anak-anak saya lihat yang anak kelas 10 sekarang itu kurang sekali yang ini motivasi belajarnya, Bu. Motivasi belajarnya dalam kelas itu sangat kurang. Mereka ogah-ogahan kadang mengerjakan tugas, Mm-mm. kadang ini disuruh kuis dia tidak ikut. Yang itu yang banyak terjadi, Bu. Mereka motivasinya sekarang agak kurang dibanding dengan kakak-kakaknya yang tahun lalu yang semangat kakak-kakak. Oh, begitu Pak Aris ya. Jadi ini masalahnya Pak Aris ini adalah menghadapi motivasi pembelajaran motivasi belajar murid Pak Aris di kelas 10 ya. Iya, katanya menurun dibandingkan dengan tahun lalu kakak kelasnya. Iya, ya, cukup rumit juga Pak Aris ya, tapi semoga sebentar kita bisa menemukan jalan keluarnya. Nah, kira-kira dari percakapan kita nantinya ini Pak Aris, apa kira-kira yang Pak Aris ingin dapatkan dari arah pembicaraan kita nantinya? Baik Bu, mungkin dari bincang-bincang ini saya mau dapatkan alternatif solusi bagaimana anak-anak itu termotivasi kembali dalam belajar, Bu. Nah, yang saya anggap kurang Iya, sekali belajar, motivasi belajarnya saya anggap kurang sekali. iya, betul ya Pak Aris ya. Jadi semoga nanti ke depannya setelah kita melaksanakan sharing ini kita bisa menemukan solusi dan Pak Aris bisa mendapatkan sedikit lega dan solusi atas keresahan yang Pak Aris alami ya. Jadi tadi Pak Aris katakan bahwa masalah yang sekarang Pak Aris hadapi adalah masalah pembelajaran di mana murid dulu di Pak Aris yang Pak Aris ajar sekarang itu mengalami penurunan motivasi belajar. Iya, saya paham sekali akan hal itu Pak Aris ya. Kita sebagai guru tentunya sangat prihatin jika peserta didik kita itu tidak punya motivasi. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Aris sendiri nih, menurut Pak Aris motivasi itu seperti apa sih Pak Aris? Motivasi belajar itu yang bagaimana? Saya motivasi belajar itu bagaimana eh, bagaimana kesiapan anak-anak atau semangat anak-anak mengikuti pembelajaran itu sehingga mereka dapat mencapai nilai atau hasil pembelajaran yang maksimal. Itu kalau menurut saya motivasi Oh belajar. iya, iya. Jadi menurut Pak Aris motivasi belajar itu diibaratkan dengan semangat belajar ya. Iya, kalau semangat anak-anak belajar juga anak-anak semangatnya juga bagus, tentunya insya Allah hasilnya juga akan maksimal, betul sekali Pak Aris ya. Nah, sekarang ini posisinya Pak Aris ini kan ya di sekolah, di tempat mengajarnya Pak Aris. Kira-kira menurut Pak Aris itu kalau kita beri range ya, kira-kira motivasi belajar murid Pak Aris itu berada di posisi keberapa dari range 1 sampai 10? Baik, kalau motivasi belajar untuk siswa sekarang dibandingkan siswa kakak-kakaknya, untuk saya beri rank 6. 6. 6 ya. Iya, yang Iya. sebelumnya itu kakak kelasnya ya anggaplah di antara 9 dan 10. Tapi yang sekarang ini Wah, tuh 6, saya rasa 6. Kurang sekali. iya. Wah, seperti itu Pak Aris ya. Berarti sangat rendah juga ya kalau kita kasih nilai 6 ya, dibandingkan dengan kakak kelasnya yang dulu, yang tahun lalu yang berada di sampai pada level 10 motivasinya. Wah, luar biasa berarti gap-nya ya, perbedaannya. Nah, kalau Pak Aris sendiri tentunya mungkin ingin anaknya yang sekarang, anak didiknya yang sekarang motivasi belajarnya berada di level keberapa Pak Aris?
Baik, Level 9 ke atau 10 sama seperti kakak kelasnya? tentunya saya tidak mengharap banyak, misalnya sampai ke 9 atau 10, minimal mereka bisa ke 8 9 lah. Sehingga semangat Iya. belajar mereka itu mulai terbangun kembali. Nah, ketika mencapai angka itu, otomatis nanti angka 9 dan 10 itu akan langsung bisa dia dapatkan. Iya, betul sekali Pak Aris ya. Jadi harapannya Pak Aris sekarang adalah bagaimana motivasi belajar anak didik Pak Aris sekarang itu lebih baik daripada sebelumnya. Walaupun mungkin jangan dululah terlalu jauh ke angka 9 atau 10, tapi setidaknya meningkat. Iya, kalau sudah ada peningkatan berarti untuk mencapai 9 dan 10 itu insya Allah mudah Pak Aris ya. Iya. Iya. Nah, menurut Pak Aris sendiri nih, kira-kira untuk mencapai peningkatan level dari motivasi anak didik Pak Aris itu, apa kira-kira yang Pak Aris akan lakukan? Oh iya, saya baru ingat ya. Nah, di mana kelasnya dulu ini saya sering bawa keluar atau outing kelas. Nah, untuk Iya. ini kayaknya cocok juga saya lihat dalam pembelajaran sosiologi itu secara kontekstual, artinya kita melihat kenyataan yang ada di ini di masyarakat. Nah, mungkin kalau saya terapkan ini pembelajaran multi kelas ini mungkin bisa untuk meningkatkan ininya grade mereka dari 8 atau 9. Oh iya Pak Aris. Ya, saya rasa itu ide yang cukup bagus ya Pak Aris ya, luar biasa idenya dengan mengajak anak-anak untuk melaksanakan kegiatan outing kelas ya. Jadi tidak hanya monoton berada di dalam kelas. Wah, itu luar biasa idenya Pak Aris. Nah, kemungkinan dari ide-ide yang tadi yang Pak Aris sampaikan, yang paling memungkinkan ya untuk Pak Aris laksanakan di kelas Pak Aris sendiri, di kelas di pembelajaran sosiologi, yang paling memungkinkan untuk bisa meningkatkan motivasi belajar anak didik Pak Aris itu kira-kira yang mana Pak Aris? Bu, selain ini OT kelas, saya kira yang paling memungkinkan, yang paling ini untuk pelajaran sosiologi adalah ini tadi juga melihat secara nyata di masyarakat, pembelajaran kontekstual. Ini itu Bu yang akan saya terapkan ya. Selain outing kelas, kemudian pembelajaran secara kontekstual. Oh iya, betul juga Pak Aris ya. Selain kegiatan outing kelas, pembelajaran secara kontekstual dengan berupaya menggambarkan kehidupan realita dalam kehidupan masyarakat juga bagus ya untuk memotivasi belajar murid ya, luar biasa ide dari Pak Aris ini. Ya, kira-kira kapan ini Pak kita mulai eksekusi nih, kita mulai laksanakan strategi yang tadi Pak Aris sudah katakan untuk peserta didik Pak Aris? Baik, untuk menunjang pembelajaran, mungkin saya akan terapkan ini secepatnya Bu, karena kalau saya lihat anak murid kita termotivasi, kita juga menjadi semangat untuk mengajarnya. Masya Allah, iya, luar biasa Pak Aris ya. Berarti secepatnya Pak ya. Iya, jadi nanti mungkin kalau Pak Aris sudah masuk pembelajaran sudah bisa diterapkan Pak Aris ya. Iya, saya iya luar biasa Pak Aris. Baik, jadi gimana nih Pak Aris setelah sedikit share terkait masalah yang Pak Aris hadapi, kira-kira bagaimana perasaan Pak Aris sekarang? Ya, alhamdulillah perasaan saya ya cukup lega Bu ya. Gimana permasalahan ini sudah tersampaikan, ada di bincang-bincang kita kali ini. Ya, dan alhamdulillah
solusinya juga sudah saya dapatkan, ingin menerapkan pembelajaran secara kontekstual dan out di kelas. Iya, Masya Allah luar biasa Pak Aris ya. Saya doakan semoga Pak Aris nanti berhasil menerapkan rencana pembelajaran yang akan Pak Aris aplikasikan di kelas nantinya ya. Dan insya Allah motivasi belajar anak didik Pak Aris lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Iya, saya sangat menunggu informasi nih dari Pak Aris nantinya jika memang sudah menerapkannya, dan kabar baiknya motivasi peserta didiknya bisa meningkat. Ya, jadi nanti kita bisa mungkin meet up atau mungkin sekedar share secara daring Pak Aris ya terkait perubahan apa yang telah terjadi di kelasnya Pak Aris ya. Iya, siap. Nanti kita bincang-bincang kembali setelah saya mendapatkan. Iya, Masya Allah. Ya, mungkin itu saja mungkin ya hari ini Pak Aris ya. Mengingat waktu kita mungkin sudah cukup ya proses coachingnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Masya Allah. Ya, luar biasa ya, Ibu Rizka, Pak Aris. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Proses kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik sekali. Dengan menggunakan 3 kompetensi, yaitu sudah kehadiran presence-nya sudah ada, kemudian sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali apa yang diharapkan ya. Jadi sudah keren banget Bu Rizka sebagai coach, kemudian Pak Aris juga sudah mengungkapkan secara terbuka permasalahan Pak Aris, kemudian sudah mengungkapkan solusinya, mencari solusinya dengan permasalahan Pak Aris sendiri. Ya, jadi sangat keren sekali ya, sudah sangat baik. Ibu Rizka juga sudah berempati, ketika mendengarkan dengan aktif sudah merasakan empati dengan apa yang Pak Aris rasakan ya. Jadi sudah sangat berjalan dengan baik. Ya. Baik. Jadi saya kira demikian ya, dari saya sebagai observer. Kalau saya bisa memberikan penilaian antara rentan nilai 1 sampai 4, saya berikan nilai 4. Masya Allah, yang luar biasa ya. Oke, yeah. Insya Allah kita semua dapat nilai 4 ini. Ya, insya Allah, amin. Yeah. Baik, ya. Iya.